Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mengatasi konflik dalam keluarga. Kalau boleh dibilang, ada perjalanan yang luar biasa yang boleh kami alami, dan tadi Nancy sudah cerita bagaimana masa mudanya, bagaimana kehidupannya, dan saya sungguh amazed sebetulnya bagaimana Tuhan menjaga hidupnya hingga bisa sampai sekarang. Artinya kalau boleh dibilang, ya Nancy benar-benar keluarga yang broken home gitu ya. Tapi pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidupnya. Oke, sekarang kalau kita masuk ke dalam topik itu, ada pertanyaan gitu. Sebenarnya tujuan perkawinan apa sih? Kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 28 adalah Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, jadi kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apakah masih relevan gitu ya, beranak cuculah gitu? Kalau sekarang dilihat bumi itu udah banyak banget penduduknya. Bahkan sources makin terbatas. Apakah masih relevan tentang pesan beranak cuculah? Kalau kita perhatikan bahwa pesan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Artinya manusia, Adam dan Hawa sebagai representatif Tuhan menjalankan amanah, menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Waktu itu belum banyak penduduknya, tapi saya lebih fokus pada pesan yang kedua, penuhilah, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di darat dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya Adam dan Hawa diberi tugas untuk mengelola semua ciptaan Tuhan. Tentu saja ketika dalam mengelola, mereka hidup di dalam kepatuhan dan ketaatan untuk melakukan kehendak Allah. Artinya ketika hati dan pikiran Adam dan Hawa dikuasai oleh pikiran Tuhan, maka mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu berhasil. Karena apa? Semuanya mereka lakukan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena diri mereka belum dikontaminasi oleh dosa. Oke, lanjut. Kalau kita membaca dalam Alkitab adalah ketika orang-orang bertanya pada Tuhan Yesus, apa sih yang terutama dalam hukum Taurat? Tuhan Yesus mengatakan, ada hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Artinya adalah, semua fokus kehidupan kita harus berfokus kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi seseorang, artinya kita mendedikasikan hidup kita buat orang itu. Kita mengasihi dia, kita akan berusaha semampu mungkin untuk bagaimana sikap kita, perkataan kita, itu menyenangkan dia. Fokus kita ke situ, bukan ke self-centris, bukan ke diri kita. Bagaimana kita bisa senang, bagaimana kita bisa bahagia, bukan. Bagaimana menyenangkan pribadi orang tersebut. Ketika ada perintah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, artinya mulai dari pikiran kita, kehendak kita, jiwa kita, perbuatan kita, fokusnya bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dan adalah sebuah omong kosong jika kita bilang bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melakukan juga hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, kalau landasan hidup kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, komplit hidup kita. Karena di dalam sikap itu akan mencerminkan bagaimana sikap kita sehari demi hari. Cara berpikir kita, berbicara kita, itu
fokus ke situ. Bagaimana bisa menyenangkan orang yang kita hadapi, pribadi yang kita hadapi. Kita tidak mungkin menyakiti dia. Kalau orang pacaran, pertama-tama adalah namanya juga jatuh cinta. How to present ourselves untuk memberikan yang terbaik gitu. Kalau pacar kita itu rumah jauh, nggak apa-apa deh, saya datengin. Nggak apa-apa deh, saya anterin. Saya ingin berlama-lama dengan dia. Saya ingin memberikan apa sih yang bisa menyenangkan hatinya. Fokusnya ke dia. Itu kalau kita benar-benar mengasihi. Jadi, panggilan kita adalah sebetulnya apapun bidangnya adalah bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita juga berkenan pada orang-orang yang kita kasihi, tidak menyakitinya. Bagaimana berusaha untuk menyenangkannya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Selalu saya tanamkan ini dalam diri saya. Dalam bidang apapun. Bagaimana saya bersikap ketika mengambil keputusan, ketika saya ingin berkata-kata sesuatu, ketika saya lagi kesel, apakah yang saya katakan ini menyenangkan hati Tuhan apa enggak ya? Melanggar apa yang diperintahkannya enggak? Motivasi ketika saya melakukan sebetulnya apa sih? Apakah saya take credit? Apakah saya cari nama? Apakah saya cari posisi? Apa saya dalam rangka ingin menyelesaikan tugas yang sudah sedang diberikan kepada saya? Roma 14, 7-9. Sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Ketika kita menikah pun untuk Tuhan. Ketika punya anak dalam rangka urusannya sama Tuhan juga. Jadi semua aspek kehidupan fokusnya kepada Tuhan. Implementasinya juga kepada sesama. Adalah omong kosong kalau kita bisa mengasihi, kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bersikap baik dan seringkali menyakiti hati sesama kita. Apalagi pasangan hidup kita. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang hidup. Dalam perayaan Paskah kemarin, ketika saya maju untuk perjamuan kudus, saya mengingat bagaimana Tuhan mendapatkan kemuliaannya, Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaannya. Itu adalah ketika dia mengambil komitmen untuk taat dan setia melakukan tugas yang diberikan Bapa baginya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Siksaannya dia tahu. Sempat gentar. Tetapi sebagai bukti kasihnya kepada Bapa, sebagai bukti kasihnya kepada manusia, dia tetap mau ambil tugas itu. Sekalipun tidak mengenakan. Ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Bapa, itulah yang akan mendatangkan kemuliaan bagi kita. Karena itu juga yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi kuncinya adalah taat dan setia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan ingin merestorasi manusia yang sudah rusak akibat dosa. Pertama, melalui penebusan oleh karena kasih. Ya, kasih karunia. Nggak ada alasannya sebetulnya. Alasannya sebetulnya paling tepat adalah manusia dihukum oleh karena melakukan dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia, cara yang sangat tidak enak, dia harus naik ke Golgota. Untuk pertama menebus manusia. Yang kedua adalah merestorasi. Manusianya sudah rusak akibat dosa,
ingin dipulihkan melalui sebuah proses. Yang pertama jelas adalah anugerah. Tapi yang kedua adalah usaha. Roh Kudus dianugerahkan, dimeteraikan dalam diri kita untuk memimpin kita ke dalam kebenaran. Memulihkan kita, merestorasi, memperbaiki yang sudah retak, yang sudah hancur, yang karakternya hancur-hancuran begitu oleh karena dosa. Dia ingin membuat ciptaan baru lagi lewat proses yang harus kita bayar harganya. Jadi, ada 2 step. Penebusan, karena tanpa penebusan udah nggak ada cerita. Semua meluncur ke neraka. Yang kedua adalah menjadi ciptaan baru, manusia baru berkarakter ilahi. Seperti karakter Tuhan Yesus. Lewat proses dalam kehidupan. Oke, masuk ke pernikahan. Saya melihat adalah pernikahan dan keluarga adalah sarana yang paling tepat untuk menggambarkan cinta kasih Allah dan proses pembentukan manusia. Kenapa begitu? Dengan pernikahan, saya tahu namanya cinta, saya tahu namanya pengorbanan. Bagaimana orang tua terhadap anak. Saya bisa melihat bagaimana kasih Bapa kepada manusia. Saya kalau anak saya sakit, lihat mereka susah, sakit, menderita, kalau boleh saya yang gantiin. Jangan mereka yang menderita. Saya melalui pernikahan, saya bisa tahu namanya kesetiaan. Karena kalau tidak menikah kan orang bebas ya. Oh, ke sana ke sini begitu. Tapi dengan pernikahan, kita dibantu Tuhan untuk mengenal namanya arti kata setia. Di dalam keluarga, itu juga beda. Suami istri posisinya sama. Kalau mungkin di kantor, saya punya anak buah, nggak cocok, cut. Bisa marahin. Tapi kalau pasangan hidup nggak bisa begitu. Nggak cocok, cut. Waduh, cut terus tuh yang ada. Melalui janji pernikahan, kesetiaan, suami istri diajar untuk saling mengasihi, saling mengerti. Nggak main cut-cut aja, nggak cocok cut, nggak begitu. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Pernikahan adalah mempersatukan, bukan menyamakan dua pribadi yang berbeda. Ya memang, suami dan istri berbeda. Punya background berbeda, punya hobi yang berbeda. Nggak harus sama, dan nggak perlu disama-samain, enggak. Tapi dipersatukan melalui proses pengertian demi pengertian, komunikasi. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki. Jadi kalau menikah laki-laki dan perempuan, ya gitu. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan ternyata ayat ini, kalau kita sudah berkeluarga, paham jadinya. Ketika kita dompleng sama mertua, orang tua, itu adanya konflik. Kenapa ada nakoda yang ada 2 nakoda begitu, campur tangan segala macam? Enggak, harus keluar. Sekalipun kondisinya belum siap, finansial belum siap, keluarlah. Berjuanglah bersama-sama, membangun. Penting itu. Jadi kalau buat teman-teman yang belum menikah begitu, nanti kalau setelah menikah keluar dari rumah orang tua. Kontrak petak nggak apa-apa. Berjuanglah di situ. Jalaninnya nggak gampang, tapi setelah kita melewatinya manis kok. Kita mengingat bagaimana lewat problem-problem itu Tuhan menolong kita. Sweet banget. Keduanya menjadi satu daging. Artinya bukan hanya hubungan seksual saja, tetapi memang ada hal-hal yang harus dipersatukan. Bukan disamakan, dipersatukan. Artinya ada satu suara nanti keluarnya. Perbedaan terjadi biasa, tetapi keluarnya harus satu suara. Lewat saling pengertian,
negosiasi, pemahaman, menaklukkan diri sendiri. Gitu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kenapa? Kalau tetap dua suara juga, yang ada konflik terus. Egonya akan terus diperjuangkan. Lewat proses berkeluarga, ego itu justru ditaklukkan. Dasarnya adalah kasih. Aku tidak ingin menyakiti kamu. Aku bagaimana bisa menyenangkan kamu. Bukan berarti, oh dia takluk. Oh bukan saling menaklukkan, bukan. Ketika kita, oke, aku beri, maka kalau kita pasangannya mengasihi, kita, oke, saya nggak boleh memanfaatkan apanya yang dia beri untuk memuaskan saya. No, dia punya kepentingan juga. Saya juga harus understand. Saya harus membatasi diri saya. Saya punya suka-suka ini, tapi dia nggak suka. Saya ambil jalan tengah deh. Bukan saya yang harus dipuaskan, dipenuhi semua keinginan saya. No. Justru latihannya di situ penaklukan diri. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jatuh cinta itu mulai cuma trigger awal aja kok. Tetapi kasih melalui penaklukan diri itu yang akan melanjutkan. Proses pembentukan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan yang paling bisa menajamkan adalah ketika posisinya sama. Walaupun mungkin ya, kalau di kantor ada posisi yang tadi saya bilang bisa, tapi kalau pasangan suami istri, anak, nggak cocok, nggak bisa, oh kamu bukan anak lagi, saya lagi. Kamu bukan istri saya lagi, kamu bukan suami saya, nggak bisa begitu. Harus tetap ada di situ, dihadapi. Bukan saring lari, menghindar, no, dihadapi. Ingat, pasangan hidup, anak, orang tua, itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang seperti kita mau. Seorang suami, seorang laki-laki boleh sangat berkuasa di kantornya, tapi ketika dia di rumah, dia nggak bisa bersikap seperti dia di kantor. Beda ceritanya. Nah, cinta nih, buat yang muda-muda ya, cinta menurut penelitian sains gitu. Saya udah pernah sampaikan di Kebaktian Remaja, apa pemuda ya. Menurut para ahli, cinta itu bisa dijadikan 3 kategori. Lust, attraction, attachment, kedekatan, atau komitmen. Kalau lust itu nafsu, itu ya karena ada hormonal begitu ya. Attraction, itu ada karena hormon dopamin dan norepinephrine gitu. Sensasinya tuh orang kalau lagi jatuh cinta itu wah menggebu-gebu semuanya. Tetapi itu bisa surut. Seiring dengan perubahan fisik, umur, tantangan gitu kan. Udah dapat ya. Oh, udah ya biasa lagi begitu. Jatuh cinta, ingat bahwa itu kemungkinan memang ada unsur hormon dan Tuhan beri. Trigger awalnya Tuhan beri. Tetapi bukan itu yang membuat sebuah pernikahan itu bisa langgeng. Tapi yang ketiga, attachment dan komitmen. Kalau kita kedekatan dan komitmen, namanya komitmen pasti ada pengorbanan di situ. Pasti ada penaklukan diri di situ. Ya, cinta yang sejenis ini hadir berkat kalau dilihat dari sainsnya ada namanya serotonin, oksitosin, dan vasopresin gitu. Jadi banyak sekali ya kalau kita lihat gitu di sosial media, wah dia jodohku, wah begitu awalnya menggebu-gebu, jatuh cinta, heboh gitu. Tapi berikut dia bukan jodohku, aku nggak cinta lagi. Ya karena ketika jatuh cinta hormon ini yang pengaruh. Tapi ketika kita menghadapi kehidupan kita, perkawinan, keluarga, itu beda sama sekali. The rules-nya adalah begini. Ini banyak dikutip, tapi nggak lengkap begitu ya. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, saya balik nih. Efesus 5:25 dulu, baru 22.
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya kalau kita lihat bagaimana Kristus mengasihi jemaat, itu kita lihat Golgota. Sampai mati. Dia tahu harus lakukan itu. Demi gitu. Demi pribadi yang dikasihnya, yaitu umat manusia yang harus ditebus. Demi kasihnya kepada Bapa. Artinya ukurannya adalah sampai menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya. Bukan hanya egonya lagi loh. Sempat begitu ya, kalau boleh cawan ini daripadaku, lalu daripadaku. Tapi dia menaklukkannya itu. Dan ketika suami sudah melakukan ini, melakukan segalanya buat pasangan hidupnya, buat keluarganya, adalah sangat wajar jika Efesus 22, 5:22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena dia sudah rela menyerahkan nyawanya, kehidupannya, egonya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Syaratnya dulu ini harus dipenuhi. Efesus 5:25. Penaklukan diri bukan, jadi prosesnya adalah penaklukan diri, bukan menaklukkan pasangan. Nah, yang di bawah penting buat teman-teman yang masih muda. Seleksi calon pasangan hidup adalah sangat penting, krusial. Motivasi sangat menentukan. Karena apa? Ada tuh, ya mungkin ada orang yang cari pasangan hidup yang kaya supaya hidupnya nyaman. Cara hidup yang ganteng, cara hidup yang pasangan hidup yang ya macam-macam lah. Ketika salah motivasi, kemungkinan besar akan salah dalam mengambil keputusan. Jadi jangan pernah berpikir, apalagi berbeda iman begitu ya. Oh nanti saya menyelamatkan jiwanya. Jiwanya buat Tuhan, badannya buat saya. Jangan pernah berpikir kita akan merubah pasangan hidup kita. Jangan pernah berpikir. Yang harus berubah adalah diri kita dulu sendiri. Nah, kalau calon pasangan hidup kita itu bukan orang yang beriman, iman bukan soal beragama Kristen aja atau seagama. Iman adalah kepatuhan dan ketaatan untuk melakukan kehendak Allah. Kalau orang itu tidak punya iman, penundukan diri kepada Tuhan, kelar. Anda akan capek, lelah. Karena rules-nya adalah bukan Tuhan, bukan perintah Tuhan. Rules-nya adalah dirinya sendiri. Perasaannya, pikirannya, egonya. Anda akan lelah. Tetapi ketika Anda menemukan, berdoa sama Tuhan, siapa menjadi jodohku? Aku mohon Tuhan berikan aku pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Artinya menaklukkan diri kepada Tuhan. Percaya bahwa setiap keputusan Tuhan itu baik. Maka setiap kali ada masalah, kita bisa larinya adalah, berpegang pada firman Tuhan. Tuhan berkata demikian. Kenapa? Kalau hanya saya ngomong begini, istri saya ngomong begitu, anak-anak saya, orang tua saya ngomong begini, itu seringkali diselipkan dengan egonya masing-masing. Itu yang bikin runyam. Oke, 4 tingkatan konflik dalam keluarga. 1, ketidaksetiaan antara anggota keluarga. Ya, makin ke sini masyarakat modern, ya sebenarnya nggak masyarakat modern, dari zaman dulu juga begitu. Selingkuh begitu ya. Tidak setia. Ini udah ya kerusakan yang paling besar lah. Tuhan menginginkan pasangan hidup yang setia. Apapun kondisinya. Ketika mengalami kesulitan, teliti dulu, apakah kesulitan itu timbul oleh karena kesalahan kita. Keputusan-keputusan yang salah kita ambil.
Tidak selalu serta-merta faktor eksternal yang uncontrollable. Tidak jarang juga kesalahan itu, masalah itu hidup karena kita salah mengambil keputusan. Yang pertama di sini ya, salah memilih pasangan hidup. Udah. Jadi buat saya adalah titik paling krusial dalam hidup saya adalah ketika bagaimana saya menemukan pasangan hidup. Saya berdoa untuk itu. Dan untungnya, puji Tuhan, saya waktu itu sebelum ketemu Nancy, saya lagi jatuh cinta banget sama Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan yang terbaik. Bukan yang sempurna, bukan. Karena saya butuh pertolongan, saya butuh ditolong untuk supaya karakter saya diperbaiki. Lewat pasangan hidup saya. Dan saya bersyukur Tuhan kirimkan Nancy buat saya. Komunikasi yang buruk, saling menyalahkan. Nah, sejak dalam zaman Adam dan Hawa nih, ketika dia makan buah, gitu, lalu saling menyalahkan. Gara-gara kamu sih. Nah, gitu. Banyak orang lakukan itu. Tidak melihat dirinya sendiri. Lebih melihat selumbar di mata orang daripada balok di matanya sendiri. Ini kesalahan yang sering kali terjadi. Merasa bahwa dirinya sudah benar. Ketika ada percocokan, ketika ada ketegangan, lebih baik Anda berdiam diri dulu, renungkan. Saya ada andil salah nggak di sini? Adakah hal yang salah? Nah, seringkali ketika dalam kondisi itu, ego kita berbicara. Aku benar kok, gini-gini. Nah, lebih baik berdiam diri dulu, periksa. Saya ada salah nggak ya di sini? Lalu komunikasikan itu. Seringkali yang menjadi masalah adalah salah persepsi. Belum lagi ada bumbu-bumbu dari luar. Itu yang jadi problem lagi. Nah, 3 adalah pertengkaran sampai kekerasan. Nah, ini bahaya. Marah boleh nggak sih? Boleh. Marah-marah yang nggak boleh. Artinya kalau marah tuh cukup sekali, cukup sebentar. Untuk tujuannya benar, fungsinya benar. Marah-marah itu melampiaskan emosi, lalu berkepanjangan. Padahal Tuhan juga sudah bilang, apabila kamu menjadi marah, artinya marah kan? Kejadian marah tuh. Janganlah kamu berbuat dosa. Artinya ada marah yang nggak dosa. Tuhan Yesus pernah juga marah, tapi tidak dosa. Janganlah matahari terbenam. Karena kalau sampai panjang, itu ada sesuatu yang disimpan dalam hati. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang bahwa hendaklah engkau seperti anak-anak ini, karena mereka punya kerajaan surga. Anak-anak tuh cair banget. Jam 10 marah, jam 11 sudah main lagi. Nggak nyimpen gitu loh. Yang gede-gede, yang tua-tua, makin nyimpen. Aduh. Bahkan kesalahan udah 5 tahun, 10 tahun masih disimpan. Punya gembolan beban tuh dibawa terus. Itu suatu saat bisa meledak. Jadi jangan simpan amarah. Boleh marah? Boleh. Tapi ingat, sebelum kita menyatakan amarah kita, keluar kata-kata kita, pikirin dulu. Apakah itu akan menyakitkan dia? Apakah perkataanku ini bermanfaat atau hanya sekedar memuaskan emosiku aja? Karena apa? Seperti paku yang ditancapkan di kayu. Ketika itu sudah ditancapkan, bisa dicabut nggak? Bisa. Tapi ketika dicabut, ada lubang di situ. Dan itu nggak hilang. Jadi berhati-hati. Puncaknya adalah perceraian. Yang keempat, puncak dari konflik keluarga itu ialah perceraian. Perceraian seringkali karena kedua pihak merasa benar dari sisinya, tidak mau menaklukkan egonya. Lalu waktu itu ada kejadian, ada yang tanyakan sama Tuhan Yesus,
Jika demikian, apa sebabnya Musa memerintahkan memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Artinya memang keras hati. Simpen terus itu, nggak mau beresin. Nggak mau taklukkan ego, penaklukan diri nggak ada. Akhirnya Musa, terserah. Begitu kan istilahnya. Karena apa? Karena ketegaran hatimu. Jadi kesimpulannya adalah perceraian karena ketegaran hati. Oke. Benarkah keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bebas dari konflik? Enggak. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dapat mengelola setiap konflik yang muncul. Karena konflik itu ternyata kalau saya pelajari bagus untuk membentuk kita. Bisa lebih sabar, lebih percaya sama Tuhan, tahu waktunya Tuhan, bagaimana menantikan Tuhan, ada mukjizat terjadi, ada hal-hal yang, hei ternyata solusinya begini aja ya, gampang banget. Kalau memang waktunya Tuhan. Kalau kita berpikir, tadi sudah Nancy katakan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang hidup berkenan kepadanya. Keluarga yang dibentuk oleh dua pribadi yang berbeda, unik, tentu memiliki perbedaan. Sebelum bertemu dan bersatu dalam pernikahan, masing-masing pribadi telah mengembangkan seleranya, kesukaannya, kebiasaannya, kesenangannya, ketidaksenangan tentang nilai-nilai hidup yang dipegang. Jadi ya memang udah ada. Tidak masuk akal jika kita berpikir bahwa dalam keluarga segala sesuatu harus sama. Dilakukan dengan cara dan waktu yang sama, nggak masuk akal. Jadi kita harus sadari pasangan hidup kita berbeda. Dan itu saling melengkapi, menolong kita. Besi menajamkan besi. Yang paling bisa menajamkan kita siapa? Pasangan hidup kita, anak-anak kita. Karena mereka bersama-sama dengan kita ada di rumah. Dan kalau kita nggak cocok, nggak bisa cut, nggak bisa. Tuhan kasih pertolongan. Pribadi-pribadi yang dihadirkan dalam hidup kita untuk membentuk kita. Kita harus syukuri. Oke, berikutnya. Good. 3 faktor yang dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Berkurangnya saling pengertian di antara pasangan yang menikah. Sebetulnya paling banyak apa sih? Orang bilang karena uang, karena seks, karena ada anak-anak. Bukan. Rapuhnya pernikahan kebanyakan karena lemahnya komunikasi dan kemampuan mengelola konflik. Nggak ada komunikasi yang baik. Nggak. Atau kadang-kadang orang membiarkan. Tidak dihadapi, tapi udah, gue nggak mau ribut, lari dari situ, tidak didiskusikan, tapi tetap ada, lari aja, nggak mau dihadapi, nggak mau diselesaikan, nggak mau dikomunikasikan. Apa sih yang jadi masalahnya? Kenapa sih kamu ngomong begitu? Kan begini-begini, kadang-kadang dua-duanya bisa jadi benar, tapi persepsi nangkepnya yang salah. Itu yang jadi problem. Komunikasi. Bapa di sorga saja menyatakan dirinya kehendaknya melalui komunikasi, melalui firman. Kita menyampaikan isi hati kita melalui doa. Bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu isi hati kita dan pikiran kita. Tapi perlu kita komunikasikan untuk menyatakan diri kita. Komunikasi yang tersumbat menghancurkan kehangatan rumah tangga dan meninggalkan suasana hubungan antar pribadi. Saya lihat ada keluarga-keluarga yang yang harta banyak, bisnis bagus, tapi dingin. Ketemu, ya karena statusnya masih menikah. Tapi hubungannya bukan sebagai suami istri lagi. Statusnya tidak bercerai,
tapi hubungannya bukan sebagai suami istri lagi. Melayani Tuhan juga. Ada yang begitu. 2, hilangnya tekad mempertahankan pernikahan, mudah menyerah. Cut. Ya, maaf, itu yang saya lihat dari mami. Mudah menyerah. Nggak cocok, coba lagi sama orang lain. Mungkin cocok. Problemnya sebenarnya mungkin bisa jadi bukan di orang lain, tapi di dirinya sendiri. Mendengarkan firman Tuhan tidak jaminan. Kalau kita tidak mau melakukannya. Kita tidak mau menyangkal diri kita. Jadi memang iman tanpa perbuatan adalah mati. Hafal firman Tuhan tanpa melakukannya, mati. Berkembangnya harapannya tidak realistis terhadap pernikahan. Ya, ketika masih pacaran, semuanya kan manis-manis ya. Masa promosi begitu istilahnya. Oh, kita nanti akan buat begini, begitu. Kita akan punya begini, anak kita begini. Ketika menjalani kehidupan, faktanya nggak begitu. Apakah kecewa? Mungkin ada. Tapi ingat, kita hidup bukan selama-lamanya di bumi ini. Usahanya harus. Tapi kita ingat, bukan selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Ada tujuan kekalnya. Dan pernikahan Tuhan berikan sebagai saran untuk kita dibentuk menjadi karakter yang Tuhan mau. Bukan cinta romantis lagi. Syukur-syukur kalau ketika bertambah umur, kita masih tetap romantis dan makin romantis. Tapi romantismenya berbeda ya sama waktu muda. Rasanya kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak ada pasangan saya. Sepi gitu. Kayaknya lebih enak ya kalau misalkan kita lengkap pergi ke sini ada istri, ada anak-anak. Saya berapa kali misalnya pergi gitu keluar kota ke tempat yang enak, tapi kok merasa aduh kurangnya coba ada istri dan anak saya. Ada kerinduan suasana kehangatan ketika bersama dengan keluarga. Itu anugerah Tuhan. Dan cinta itu, kasih itu memang harus dipupuk, dirawat. Banyak pasangan muda dibutakan oleh harapan-harapan yang tidak realistis ketika memasuki pernikahan. Berpikir bahwa pernikahan yang bahagia ditandai dengan cinta romantis yang tidak pernah surut. Pasangan dapat memenuhi semua keinginannya, apa yang dia mau dapat. Pasangan selalu sejalan dengan pikiran dan kemauannya. Ekonomi keluarga stabil, bahkan berkelebihan. Itu kan cita-citanya ya. Tapi bukan itu tujuannya Tuhan. Mereka mencari sesuatu yang ajaib dalam pernikahan. Walah, seperti di sinetron, gitu, tanpa menyadari bahwa keberhasilan pernikahan membutuhkan kerjasama kedua belah pihak, suami dan istri. 4 sikap penting yang untuk mencegah konflik menjadi lebih tajam. Ketidaksesuaian pendapat tak terelakkan. Dalam suatu pernikahan dan kehidupan keluarga pasti ada. Kadangkala masing-masing pribadi dapat menjadi pesaing, bukan penolong dan pelengkap bagi pasangannya. Jadi saingan. Wah, kalau dia gitu, gue juga bisa. Emang cuma lu aja yang bisa. Nah, itu kan. Bukan begitu. Setiap pasangan harus menghindari sikap menjauhkan diri yang sering muncul ketika konflik terjadi. Lari. Gue nggak mau ribut deh, pokoknya gue nggak mau ribut. Daripada gue ribut, iya gue iyain aja deh. Bukan itu. Berdiam diri tapi mencari cara. Ayo kita ngomong. Dan tadi ya, pasangan istri, suami istri, menaklukkan diri. Aku pengen ini, tapi dia nggak senang. Ya udah jangan. Cari yang lain, jalan lain, jalan tengahnya.
Tapi kalau misalnya, pokoknya gue nggak mau ini tuh, nggak mau tahu. Nah, pasangan hidupnya mungkin ngikutin, oke, saya sabar. Tapi dianya enggak. Nah, nanti masalahnya ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Aku udah kasih kamu pasangan hidup untuk kamu, tapi kamu egois. Kamu merasa bahwa menang. Iya, kita merasa menang, puas, ego kita terpenuhi. Tapi kamu nggak menang di hadapan Tuhan. Proses penaklukan diri kamu gagal. Perbedaan-perbedaan harus didiskusikan secara terbuka, sehingga komunikasi yang baik dapat dipulihkan. Reaksi kemarahan memang tidak dapat dihindari. Ada aja begitu dalam kehidupan seseorang, apalagi kalau sejak mudanya begitu. Tetapi ya itu menjadi PR gitu. Tetapi yang paling penting adalah apa yang diperbuat seseorang dengan amarahnya itu. Penguasaan diri. 6 langkah mengatasi masalah dalam keluarga. Keluarganya dibentuk oleh dua pribadi yang berbeda dan unik, tentu memiliki perbedaan. Pertama, harus bertumbuh dalam Kristus. Ya, baca dulu Alkitab. Kami bersyukur sejak pandemi ini, ya 1,5 kali lah gitu ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, lalu perjanjian baru lagi, nanti kita akan balik lagi ke perjanjian lama. Jadi hampir 2 kali gitu. Jadi 2 pasal. Dan sometimes kadang-kadang ketika Jema ada di Jatinangor, Jem, sibuk nggak? Yuk baca Alkitab. 2 pasal. Gara-gara baca itu, akhirnya Karen kalau baca tugasnya di sekolah, bagus dia sekarang. Saya bersyukur dan kami menikmati suasana kebersamaan itu. 2 pasal aja, berusaha untuk setia aja. Jam 9 kita baca 2 pasal, udah. Karena dengan firman Tuhan itu adalah undang-undangnya. Jadi patokan hidup kita. Baca Alkitab, tentu saja berdoa. 2, bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Bersedia berkorban, mau belajar. Berjuang untuk bisa mengasihi dan menyenangkan pasangannya. Saya bilang menyenangkan pasangannya. Kalau saya personally, saya bilang, saya bisa nggak membahagiakan pasangan saya? Enggak. Karena kebahagiaan adalah bukan hanya keputusan saya, keputusannya dia juga. Saya hanya berusaha bisa menyenangkannya. Tapi kalau kita berusaha untuk menyenangkan seseorang, orang itu tidak mau belajar bersyukur kepada Tuhan, ya nggak bahagia juga. Yang ada ngeluh, walaupun kita sediakan, kita berikan semua apa yang dia mau. Tapi nggak ada ucapan syukur. Tetapi ketika walaupun kondisinya susah, berjuang, tapi kita bisa mengucap syukur, kita datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, melakukan apa yang diinginkan, dan Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Tuhan hadir dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita bahagia. Mungkin kita tidak bisa bersenang-senang sementara waktu, karena keterbatasan. Tapi kita bisa bahagia. Kenapa? Karena Tuhan hadir ketika kita menghadapi kesulitan. Jadi kebahagiaan adalah bagaimana kita mencikapi semua masalah yang terjadi dan kita bereaksi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang membuat kita bahagia. Setiap pribadi harus mempunyai keinginan kuat untuk mempertahankan keutuhan pernikahannya, berusaha mencari solusi yang baik untuk semua pihak. Perlakukanlah orang lain, yaitu suami, istri, anak, dan orang tua kita, seperti kita ingin diperlakukan. Hukum kasih. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Jangan coba untuk merubah orang lain. Rubahlah dirimu sendiri. Kenapa? Karena itu yang akan dipertanyakan nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan. Apakah kita sudah mencerminkan sebagai orang-orang tebusannya? Karakter kita sudah sesuai. Dia nggak akan tanya, kamu gagal mendidik karakter istri kamu begitu loh. Itu keputusan istrimu. Itu keputusan suamimu. Tapi karaktermu gimana?
Biarlah orang lain itu berubah karena melihat kita, perubahan kita. Hidup kita menjadi kata-kata yang hidup. Penginjilan kita dari perbuatan kita. Apakah saya masih mencintai pasangan hidup saya seperti Kristus mencintai umatnya? Apakah saya sungguh-sungguh mencintai pasangan hidup saya seperti saya mengasihi diri sendiri? Selalu pertanyakan itu. 4. Berpikir positif tentang pasangan. Kita sadari bahwa kita nggak ada yang sempurna. Tapi daripada kita memikirkan apa yang menjadi kekurangan orang lain, lebih baik kita berpikir berfokus pada kelebihannya, bukan pada kekurangan pasangan kita. Kalau ada kekurangan, ya terima itu. Kadang-kadang bisa jadi, kalau saya di rumah jadi bercandaan aja. Jadi bukan sesuatu yang harus dikeluhkan. Lama-lama kekurangan pasangan kita itu jadi hal-hal yang lucu gitu. Justru menghibur. Kayaknya kalau kurang ada sesuatu yang hilang gitu ya. Kekurangan pasangan gitu jadi hal yang membahagiakan, menyenangkan gitu. Melengkapi. Berpikir dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sukses. Oh ya, contoh ya misalkan kalau Nancy lupa kalau misalnya pergi arahnya kemana gitu. Ini ke sini ya, salah jalan saya ketawa gitu. Bukan mah ke situ. Ketawa gitu. Apakah saya marah-marahin? Kamu ini nggak ingetin? Enggak. Saya lihat itu jadi lucu. Aduh mama. Itu uniknya dia. Jadi ketika saya accept gitu, saya terima apa yang menjadi mungkin buat orang kekurangan saya itu jadi hal yang menyenangkan gitu, bukan saya senang dengan kekurangan, bukan enggak, tapi bukan jadi suatu beban gitu. Terima. Berpikir dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sukses, jangan pernah sekalipun memikirkan untuk bercerai sebagai solusi permasalahan keluarga. I'm quit gitu. No. Tetaplah orientasikan hidup pernikahan yang benar. Ingatlah selalu akan kasih mula-mula yang mendasari pernikahan. Jika Anda mengasihi pasangan yang Tuhan berikan, tidak akan ada keinginan untuk mengecewakan atau menyakiti. Yang adalah berbagi suka dan duka.